Baik, sesuai lampiran ketentuan PKPU 8 sebagaimana diubah dalam PKPU 10 2024 ya tentang pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah per hari ini, karena sesuai ketentuan tanggal 22 merupakan penetapan pasangan calon. Maka hari ini KPU Kabupaten Raja Ampat telah menetapkan 6 pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah di Kabupaten Raja Ampat dalam pemilihan serentak 2024. Dari 6 pasangan calon tersebut berdasarkan hasil kesimpulan penelitian persyaratan administrasi perbaikan akhir dinyatakan 6 pasangan calon tersebut memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan serentak 2024. Tahap atau proses selanjutnya setelah ditetapkan? Proses selanjutnya karena hari ini penetapan per tanggal 22 September ya, dan mulai besok tanggal 23 kita akan lanjut dengan pleno terbuka pengundian nomor urut. Pleno terbuka pengundian nomor urut yang hari ini sedang disiapkan administrasinya dan akan disampaikan kepada LO dan pasangan calon untuk kemudian hadir besok di pengundian nomor urut. Dan tanggal 24 kita akan lanjutkan dengan deklarasi kampanye damai di Pantai WTC. Jadi pengundian nomor urutnya di halaman kantor besok tanggal 23 dan dilanjutkan dengan tanggal 24 di Pantai WTC untuk deklarasi kampanye damai. Tadi pembahasannya berapa lama Ketua? Sehingga agak lama tadi apa yang ditekankan dari memang sebenarnya dalam hal penetapan bukan soal lama atau cepat ya, tapi memang KPU dengan prinsip kehati-hatian dalam hal meneliti semua dokumen agar dalam hal mengambil keputusan tidak ada kekeliruan dalam keputusan tersebut. Jadi sebenarnya bukan lama, tapi karena saya dengan teman-teman komisioner mencermati seluruh hasil penelitian administrasi persyaratan perbaikan hasil akhir. Itulah yang kemudian menyebabkan sedikit lambat dalam hal sampai pada pembacaan SK penetapan tadi. Berarti untuk yang kayak yang PNS dan anggota dewan semuanya sudah melengkapi surat keputusan pemberhentiannya atau? Salah satu persyaratan bagi anggota DPR ya, baik yang aktif maupun yang terpilih kemarin, sesungguhnya bahwa mereka selain sudah punya surat pengunduran diri, tetapi juga sudah punya SK pemberhentian. Sudah ada SK pemberhentian. Sementara untuk karena kita punya satu wakil bupati dan kemudian punya dua calon bupati yang berasal dari ASN ya. Atau kita sebut saja misalkan Pak Hasan, Pak Mansur sama Ibu Ria ya. Berdasarkan dokumen yang kami miliki sudah memiliki SK itu, SK pemberhentian itu, dan kemudian masih terdapat salah satu di antara 3 itu yang kemudian belum punya SK pemberhentian dari lembaga atau instansi yang berwenang. Tapi karena berdasarkan ketentuan yang bersangkutan masih sedang dalam proses kepengurusan dalam proses ya, untuk SK pemberhentian masih dalam proses, dan kemudian sesuai ketentuan pasal 26 PKPU 8 dan kemudian pasal 148 yang korelasinya dengan pasal 69 bahwa dalam hal calon kepala daerah itu statusnya sebagai gubernur atau wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang notabene berasal dari 2 pekerjaan tadi ya, anggota DPR dan kemudian ASN, maka dia menyampaikan dengan diberikan waktu menyampaikan SK pemberhentian itu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Itu artinya kalau kita hitung mulai dari tanggal 22 sampai dengan 30 hari sebelum hari pemungutan suara, itu artinya batas maksimal untuk mereka menyerahkan ke KPU itu paling lambat tanggal 28 ya, 28 Oktober. Ya. Kalau kita berhitung ya, kurang lebih seperti itu, 28 Oktober. Jika sampai tanggal itu kan tidak ada surat pengunduran. Jika sampai pada jika sampai pada batas waktu yang diberikan belum juga yang bersangkutan menyampaikan kepada KPU, maka tentu pemberian penetapan status hari ini akan
akan dilihat kembali oleh Kapolri 4 tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Siap.